Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010. Kelas A21 semester 4. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah perencanaan dan metode pembelajaran oleh dosen pemandu Rosida Nurul Anwar. Pada tugas ini kita akan mereview seluruh materi pada semester 4. Yang pertama yaitu konsep dasar, manfaat, fungsi dan prinsip perencanaan pembelajaran. Konsep dasar perencanaan pembelajaran merupakan landasan utama dalam proses pengembangan materi pembelajaran. Konsep ini meliputi pemahaman akan tujuan pembelajaran peserta didik serta metode dan strategi pengajaran yang relevan. Manfaat perencanaan pembelajaran sangatlah penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Dengan perencanaan yang matang, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi perencanaan pembelajaran mencakup pengaturan tujuan pelajaran yang jelas, penentuan metode pengajaran yang tepat, pengorganisasian sumber belajar, serta evaluasi hasil pembelajaran. Dengan fungsi-fungsi ini, perencanaan pembelajaran menjadi alat yang efektif dalam mencapai kesuksesan dalam proses belajar mengajar. Prinsip perencanaan pembelajaran mencakup berbagai aspek seperti masalah, relevansi, keterlibatan peserta didik, dan penggunaan teknologi pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan peserta didik secara holistik. Dengan memahami konsep dasar, manfaat, fungsi, dan prinsip perencanaan pembelajaran, pendidik akan mampu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, efektif, dan sesuai tuntutan perkembangan pendidikan saat ini. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap materi ini sangatlah penting bagi para pendidik dalam mengoptimalkan proses pembelajaran. Materi kedua yaitu strategi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran PAI. Pendidikan agama Islam memerlukan strategi pembelajaran yang tepat guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Strategi pembelajaran PAI dapat mencakup berbagai metode, media, bahan, dan evaluasi yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran tersebut. Strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI meliputi penggunaan metode, media, bahan terbuka, dan evaluasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran PAI. Metode pembelajaran PAI dapat mencakup metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan berbagai metode aktif lainnya. Media pembelajaran PAI juga dapat beragam, mulai dari media audio visual hingga media digital yang mendukung pemahaman konsep-konsep agama Islam secara lebih interaktif. Bahan ajar PAI perlu dipilih dengan cermat sesuai dengan standar kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa materi pembelajaran PAI dapat disampaikan secara efektif dan relevan. Evaluasi pembelajaran PAI juga merupakan bagian penting dari strategi pembelajaran di mana pendidik perlu menyebarkan pemahaman peserta didik terhadap materi PAI dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi yang sesuai. Kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI. Kompetensi dan tujuan pembelajaran PAI merupakan landasan utama dalam merancang pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran PAI dapat berupa deskripsi tentang perilaku yang diharapkan dari peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Tujuan pembelajaran PAI juga merupakan penjabaran dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik setelah berhasil menguasai materi ajar tertentu. Hal ini memastikan bahwa pembelajaran PAI dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan penerapan ajaran agama Islam. Dalam merencanakan pembelajaran PAI, penting untuk mengidentifikasi jenis-jenis bahan ajar, memiliki bahan ajar yang sesuai dengan standar kompetensi dasar, serta memilih sumber bahan ajar yang relevan. Dengan memahami strategi, kompetensi, dan tujuan pembelajaran PAI, pendidik dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan penerapan ajaran agama Islam. Materi ketiga, pembelajaran PAI, pembelajaran pendidikan agama Islam PAI berbasis ICT. Pembelajaran PAI berbasis ICT atau Information and Communication Technologies merupakan pendekatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran PAI.
Di era digital saat ini, teknologi telah mengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Peran ICT dalam pembelajaran PAI menjadi semakin penting, terutama dalam konteks pembelajaran berani di masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran PAI dapat melibatkan berbagai media dan aplikasi seperti multimedia interaktif Microsoft Office, PowerPoint, aplikasi WhatsApp, grup, Zoom, Google Meet, dan berbagai perangkat lunak lainnya. Media pembelajaran berbasis ICT dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan efisiensi proses belajar mengajar, terutama dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pembelajaran PAI berbasis ICT juga memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan media presentasi, dan pengembangan media pembelajaran berbasis web. Interaksi ICT dalam pembelajaran PAI memungkinkan pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi peserta didik. Dalam merancang pembelajaran PAI berbasis ICT, perlu dirumuskan rencana strategis yang memadukan teknologi dengan tujuan pembelajaran PAI yang berkualitas. Dengan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran PAI diharapkan peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait ajaran agama Islam, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ICT dalam pembelajaran PAI juga memberikan kesempatan bagi pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi peserta didik. Yang terakhir, materi keempat. Sebagai seorang pendidik, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang holistik tentang agama Islam, rahmatan lil alamin, kepada peserta didik agama Islam. Bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia dalam sekitar kita. Oleh karena itu, pendekatan yang mengutamakan keharmonisan dan kemanusiaan sangat penting dalam pendidikan agama Islam. Saya selalu berusaha untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, toleransi, dan saling menghargai dalam setiap pembelajaran. Saya mencoba untuk mengajarkan siswa bahwa setiap individu berhak atas penghormatan dan penghargaan, tidak peduli agama atau latar belakang mereka. Saya percaya bahwa penting untuk selalu menjadi teladan bagi siswa. Sebagai pendidik, tindakan dan perilaku kita seringkali lebih berdampak daripada kata-kata kita. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk menjalani nilai-nilai yang saya ajarkan di kelas. Untuk menerapkan nilai-nilai moderasi dalam pembelajaran agama Islam rahmatan lil alamin. Sebagai pendidik, saya menggunakan berbagai metode dan strategi, di antaranya menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran. Ini berarti menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata dan konteks sosial siswa. Pengalaman saya dalam menerapkan metode dan strategi ini telah membawa hasil yang positif. Saya melihat siswa menjadi lebih toleran, lebih peduli terhadap lingkungan mereka, dan lebih menghargai perbedaan. Meski tentu saja ada tantangan, namun melihat perubahan positif ini membuat segala usaha menjadi lebih layak. Demikian hasil review materi dari saya. Jumlah materi yang saya review ada 4. Demikian, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.